Ya, pemirsa, ketika misteri MH370 belum terungkap, kemudian saat ini muncul lagi MH17. Bagaimana cara mengungkap misteri kalau sudah se-complicated ini, Pak Prayitno? Saya menyampaikan sebuah teori. Teori ini teori intelligence. Jadi intelligence itu melihat sesuatu itu pada saat kejadian, the present, kemudian melihat ke belakang, the past, ya kejadian masa lalu. Kalau masa lalu, saya menyebutnya basic descriptive intelligence. Pada saat kejadian sekarang, apa yang terjadi? Yaitu setelah kita tahu ada di intelijen itu siapa, apa, bila mana, bagaimana, di mana, badan mengapa. Yang sulit menjawabnya ada why, mengapa. Nah ini intelijen harus menjawab. Dalam kasus MH370, ada dua cara nyari pesawat ini. Yang pertama yang mencari dengan teori penerbangan umum. Teori penerbangan umum, pesawat ini hilangnya kenapa sih? Apakah karena error dari human error? Apakah karena masalah weather? Apakah masalah teknis? Itu bisa dipastikan apabila black box-nya ketemu. Black box itu memuat pembicaraan di dalam pesawat, kemudian penerbangannya sendiri, teknis penerbangan. Dari MH370, jangan nyari black box. Nyari pesawatnya di mana aja belum tahu. Ini karena itu saya menulisnya misteri. Ini misteri. Misteri padahal biasanya kan supranatural ya, Mestiga Bermuda ya. Tapi ini begitu. Jadi ini misteri. Misteri MH370 itu kalau menurut teori saya dicari dari titik kejadian ke belakang. Sekarang sudah menjurus. Dari penumpang, seluruh penumpang itu tidak ada yang terkait dengan terorisme. Kalau ini berbau terorisme. Direktur CIA mengatakan, John Brennan mengatakan, bahwa tidak mengesampingkan adanya bunuh diri. Tidak mengesampingkan adanya keterkaitan terorisme. Kalau bunuh diri, artinya suicide. Bunuh diri itu bisa bunuh diri seseorang ngebom. Itu bunuh diri. Ada bunuh diri karena persoalan pribadi. Tapi kalau memang, ya mohon maaf kalau saya nyebutkan pelakunya sementara ini menurut keyakinan saya Captain Pilotnya, bunuh dirinya dia itu bawa orang rame-rame ini. Baik. Bawa sekian, nah, jadi ini adalah bunuh diri secara ideologis. Jadi dia mungkin di brainwash, punya suatu keyakinan bahwa bunuh dirinya itu adalah mati syahid. Ya itu ini harus ini. Nah, ini harus dilihat dari ilmu intelijen dan terorisme. Dipelajari ke belakang. Siapa Captain Pilotnya, apa jaringannya dia, apakah mungkin itu jaringannya itu bisa jaringan internal di situ. Karena ada jaringan jihadis di bawah tanah dari Malaysia yang dulu Nurdin M. Top sama Dr. Azhari juga muncul ke Indonesia. Ngebom-ngebom. Nah itu dilihat dari situ ke belakang, diselidiki. Demikian juga kalau di MH17. Jangan kita ribut siapa yang menembak, bagaimana, tidak. Tapi awalilah seperti tadi, tarik ke belakang. Silakan kalau sistem yang umum mengecek black box, kemudian sisa-sisa apa, maka tembak atau kenapa bangkai pesawat diperiksa bisa. Tapi yang tidak boleh dilupakan, yang sebaiknya dikerjakan, kalau saran saya itu yang seperti MH370, dicek ke belakang. Mulai dari penumpangnya, mulai dari awak kabin, mulai segala macam. Yang terkait itu kan mulai dari bandara Schiphol pada dicek. Mulai dari bagian ngurusi barang-barang, mulai barang makanan. Apakah bukan tidak mungkin kalau misalnya ini tetap ribut antara Rusia, Ukraina, antara rebel dengan ini, mau jangan-jangan ada pihak tiga yang senyum-senyum ini. Nah ini justru itu kita jangan menafikan
hal-hal seperti begini. Saya kira Baik. itu mencari misteri, saya kira seperti gitu. Baik. Nah, ini bisa dikatakan bahwa penerbangan sipil atau komersil ini sudah dibayang-bayangi ancaman keamanan begitu. Apalagi Boeing 777 merupakan pesawat komersil yang canggih begitu ya Pak ya. Betul. Tapi tetap menjadi target begitu. Apakah kemudian pesawat komersil ini memang harus dilengkapi alat yang lebih canggih lagi untuk bisa menghindari ini? Memang dari pasti dengan kejadian kemarin MH370 yang raib ya, tidak bisa termonitor, hanya diperkirakan karena terakhir perusahaan penerbangan hanya bisa monitor ada suatu peralatan deteksi di engine yang memancarkan blip tiap 1 jam, kemudian ditangkap Inmarsat, mungkin kemudian black box yang hanya 30 jam, 30 hari. Ini mereka sudah memikirkan bahwa ini sudah pasti perusahaan penerbangan yang lebih hebat-hebat itu yang pasti udah memikirkan ya. Kedepannya itu black box jangan 30 hari lah baterainya. Kalau perlu diperpanjang lagi. Kalau 30 hari ya selesai. Sudah begitu mati ya sudah, nyari seperti sekarang gelap. Baik, terima kasih Pak Prayitno. Banyak sekali informasi yang sudah Anda sampaikan, tapi nanti masih harus berlanjut lagi di Breaking News tentunya bersama dengan Feni Anastasia. Dan pemirsa, berikut adalah rute penerbangan dari Malaysia Airlines MH17 sebelum akhirnya berakhir di daratan Ukraina. Terbang rendah di wilayah konflik Ukraina yang berbatasan langsung dengan teritorial Rusia. Pada saat itu terbang dengan ketinggian sekitar 33.000 kaki atau sekitar 11 km dari permukaan laut. Sementara militan Ukraina membidik MH17 dengan rudal Buk yang memiliki ground-to-air missile system, dan rudal ini merupakan rudal dari darat yang bisa menembak ke udara dan memang dikenal sebagai buatan Rusia. MH17 berangkat dari Amsterdam, melintasi Jerman, Paraguay, Slovakia, Moldova, dan lalu ke Ukraina sebelum akhirnya menuju ke Kuala Lumpur yang merupakan rute awal. Dan tepat di wilayah Donetsk, Ukraina yang berbatasan langsung dengan Rusia, MH17 dihantam oleh rudal militan. Ya, dan kita kembali ke Pak Hadian. Pak Hadian, tadi rute yang Anda saksikan kita bacakan bersama. Sebenarnya ketika sebuah radal dari rudal canggih seperti Buk itu menembak sasaran, apakah radalnya bisa atau tidak membedakan pesawat komersil atau pesawat tempur? Sekarang kita bicara dulu di zona damai ya. Pada saat zona damai, begitu ada pesawat yang tidak umum, artinya yang tidak terjadwal, masuk di dalam tangkapan wilayah radar kita akan cek, ada korelasi namanya. Cek korelasi itu adalah cek flight plan-nya. Pesawat ini ada tidak. Kalau tidak ada flight plan-nya, kemudian kita cek dengan elektronik dengan menggunakan radar. Dan kalau itu pesawat asing yang tidak terjadwal, kemudian untuk identifikasi kita terbangkan pesawat tempur sergap, gitu. Kita terbangkan pesawat tempur sergap, tidak main kita langsung tembak saja. Kita kita sergap, kemudian kita beritahu bahwa dia melintas di atas wilayah teritorial kita usir supaya meninggalkan tempat. Ya. Kalau tidak, kita paksa mendarat. Itu di dalam keadaan damai. Nah, pada saat perang, tentu bahwa pada saat perang kawasan itu sudah dideklar menjadi zona larangan terbang, tentunya. Nah, di situ setiap pesawat yang melintas oleh pasukan yang bermusuhan akan dianggap selalu sebagai lawan gitu. Kecuali dia punya kode tersendiri dengan pasukannya dia bahwa dia adalah kawan. Tapi kalau tidak ada di dalam kodenya pasukan kawan, itu akan pasti. Berarti hanya pesawat pengintai yang bisa memastikan apakah ini pesawat tempur atau pesawat komersil. Dari radar sendiri tidak bisa dilihat secara teknis? Secara teknis radar tidak bisa. Dia hanya secara umum tangkapan radar militer, pesawat itu militer atau sipil sama saja, bahwa radar itu yang namanya radar 3 dimensi, dia akan menampilkan kecepatan, ketinggian,
arah dan IFF code atau squawk number yang kita bilang gitu. Berarti memang kalau di area perang tidak perlu ya, tidak ada suatu misalnya SOP yang harus dilalui bahwa sebelum menembakkan rudal dia harus mengeluarkan pesawat pengintai dulu. Kalau di area perang tidak harus. Tidak harus kalau di area perang. Berarti dalam hal ini siapapun yang bertanggung jawab, apakah disengaja atau tidak disengaja ketika menembakkan rudal tidak bisa dihakimi secara internasional bahwa dia melanggar standar operasi prosedur dalam menembakkan rudal atau bagaimana? Pada saat perang, iya pada saat Karena perang. saat ini, kalau sekarang kan jelas. iya. Sekarang kan ini zona ini kan belum dideklar sebagai zona larangan terbang kan. Hanya diberitahukan bahwa ada kemungkinan bahaya di situ yang lewat notem tadi kan gitu. Ya baik. Ya. Tapi kalau Bapak sendiri sebagai seorang anggota TNI dan juga ahli di bidang penerbangan, Bapak melihatnya sebelum notam ini dikeluarkan, per Senin juga memang sudah banyak sekali serangan udara antara Ukraina dan militansi separatisnya. Ya. Ini masuknya sebenarnya sudah wilayah zona perang atau tidak? Saya tidak bisa menentukan. Yang bisa menentukan tentu yang tahu persis daerah situ otoritas tempat ya gitu, otoritas tempat. Ya. Baik, lalu secara logika Pak, jika sebuah maskapai penerbangan sudah mendapatkan notam, tadi saya katakan per hari Senin Eurocontrol sudah mengeluarkan notam kepada semua penerbang, tapi masih melintasi wilayah yang sama. Ini apa artinya? Apakah nekat atau kurang informasi atau miskomunikasi atau dugaan Anda? Saya tidak bisa menduga-duga karena yang terbang tentu yang tahu apa alasan dia. Bagi kita tentunya yang begitu sudah ada notem harusnya ya kita ikuti notem itu gitu. Jadi kalau maskapai Indonesia harus mengikuti notam ya? Harus. Seperti kita sering ada kita penembakan misalnya di daerah Jogja misalnya di daerah Kebumen ada penembakan peluru dari darat ke udara. Itu dinotemkan kita pasti dan pesawat komersial yang biasanya lewat dari Cilacap ke arah Jogja lewat pantai selatan pasti dia akan tidak lewat situ, dia akan lewat utara, lewat Semarang misalnya begitu. Satu lagi Pak singkat, kami ingin tahu bagaimana update terakhir dari atase pertahanan yang saat ini berada di Rusia, apa yang mereka lakukan? Ya, yang saya dengar Kasol sudah, Kepala Staf Angkatan Udara sudah memerintahkan kepada atase pertahanan kita di sana, kebetulan dia dari Angkatan Udara untuk membantu semaksimal mungkin apa yang dia bisa bantu. Kebetulan kan di dalam pesawat itu ada warga negara kita, kemungkinan membantu kedutaan untuk identifikasi, kemudian barangkali pemulangan jenazah nanti ke Indonesia. Sepenuhnya itu adalah salah satu tugas atas pertahanan di sana. Baik, terima kasih Pak atas informasinya. Ya, dan pemirsa itu tadi perbincangan saya dengan Panglima Komando Pertahanan.